Pengertian analisis vertikal. Analisis vertikal atau common sense analysis yaitu mengubah setiap angka dalam laporan keuangan menjadi presentasi dari total tertentu. Misalnya, dalam laporan laba rugi, semua biaya dihitung sebagai persentase dari penjualan. Hal ini membantu mahasiswa melihat seberapa besar porsi setiap pos seperti apakah biaya operasional itu terlalu tinggi dibandingkan pendapatan. Adapun definisi analisis vertikal. Definisi analisis vertikal juga dikenal sebagai common sense analysis, adalah metode yang menyatakan setiap pos dalam laporan keuangan sebagai persentase dari jumlah total tertentu dalam periode yang sama. Contohnya seperti laporan laba rugi dan neraca. Tujuan analisis vertikal yaitu 1. Membandingkan proporsi antara pos dalam laporan keuangan untuk memahami struktur keuangan. 2. Membandingkan struktur keuangan perusahaan dengan pesaing atau standar industri. Yang ketiga, mengidentifikasi pos yang tidak proporsional seperti biaya yang terlalu besar yang mungkin memerlukan tindakan perbaikan. Sumber data neraca balance sheet menyajikan gambaran aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dalam waktu tertentu. Dalam analisis vertikal, setiap item dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Laporan laba rugi, income statement, merangkum pendapatan, beban, dan laba rugi bersih selama periode waktu tertentu. Setiap item dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Langkah pertama, normalisasi data. Langkah pertama dalam analisis vertikal adalah mengubah setiap baris dalam laporan keuangan menjadi persentase dari total tertentu. Untuk neraca, basisnya adalah total aset. Untuk laporan laba rugi, basisnya adalah pendapatan penjualan. Contoh perhitungan, jika kas 10 juta dan total aset 100 juta, maka kas 10 sama dengan 10% dari total aset. Jika harga pokok penjualan 50 juta dan penjualan 100 juta, maka HPP sama dengan 50% dari penjualan. Analisis neraca vertikal, struktur aset, dan sumber dana. Analisis neraca vertikal membantu kita memenuhi bagaimana aset perusahaan didanai dan beberapa proporsi setiap jenis aset. Kompensasi aset. Melihat seberapa besar porsi aset lancar atau kas piutang persediaan dibandingkan aset tidak lancar seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua adalah struktur modal, mengungkapkan proporsi pendanaan dari kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal sendiri. Ini penting untuk menilai risiko keuangan. Yang ketiga adalah efisiensi aset. Perubahan dalam presentase aset tertentu dapat menunjukkan perubahan dalam strategi operasi atau efisiensi penggunaan aset. Berikutnya ada analisis laporan laba rugi vertikal, struktur pendapatan, dan biaya. Peran laba rugi vertikal membantu kita memahami bagaimana setiap rupiah penjualan dikonversi menjadi laba bersih. Yang pertama ada pengendalian biaya, mengidentifikasi sistem beban yang memiliki porsi terbesar dari pendapatan penjualan, menunjukkan area di mana pengendalian biaya mungkin diperlukan. Yang kedua ada margin laba, memantau tren margin laba kotor, laba operasi, dan laba bersih sebagai persentase penjualan untuk menilai efisiensi dan profitabilitas. Yang ketiga ada efek non-operasional, yaitu melihat dampak dari pendapatan dan beban non-operasional terhadap laba bersih. Teknik analisis data vertikal. Analisis vertikal. Analisis rasio yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca atau laba atau rugi. Perhitungan hasil usaha baik secara individual maupun kombinasi dari kedua laporan tersebut. Metode analisis vertikal. A. Analisis persentase per komponen atau common size, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Struktur permodalannya yaitu dan komposisi pembiayaan yang terjadi di hubungan dengan penjualannya. B. Analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba atau rugi. Perhitungan hasil usaha baik secara individual maupun kombinasi dari kedua laporan tersebut.
C. Analisis impas, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan atau koperasi agar perusahaan atau koperasi tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini dapat diketahui tingkat penjualan minimal yang harus dicapai agar tidak rugi, tingkat penjualan terendah untuk mengambil keputusan menutup atau meneruskan usaha, margin pengaman untuk mempertahankan tingkat keuntungan tertentu, ataupun leverage operasi untuk mengetahui kemampuan bersaing dari perusahaan atas pesaingnya. Operasionalisasi variabel. 1. Analisis vertikal terdiri dari likuiditas, yakni kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi. Skala pengukurannya adalah skala rasio. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar, hutang lancar dikali 100%. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Skala pengukurannya adalah skala rasio. Total aset to debt sama dengan ratio total aktiva dibagi total hutang dikali 100% total hutang. Net worth to debt sama dengan ratio modal sendiri dibagi total hutang dikali 100% total hutang 2. Modal sendiri net worth to set asset ratio sama dengan modal sendiri dibagi aktiva tetap 100% aktiva tetap. B. Profitabilitas atau rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Skala pengukurannya adalah skala rasio. Rentabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan berbagai tolak ukur antara lain C1 rentabilitas ekonomi, yakni kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yakni EAT atau profit margin sama dengan dikali 100% penjualan bersih. Turnover of operating asset penjualan bersih dibagi modal usaha dikali 100%. C2 rentabilitas modal sendiri atau ROE sama dengan EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Kesimpulan dan manfaat analisis vertikal dalam pengambilan keputusan. Analisis vertikal adalah alat yang kuat untuk mendapatkan wawasan tentang struktur keuangan dan profitabilitas perusahaan. Dasar keputusan investasi, investor dapat menilai stabilitas dan efisiensi perusahaan sebelum berinvestasi. Perencanaan strategis, manajemen dapat mengidentifikasi area untuk efisiensi biaya atau optimalisasi aset. Penilaian risiko. Kreditur dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban. Keunggulan kompetitif mungkin perbandingan yang adil antar perusahaan dengan ukuran yang berbeda.